Salam, selamat sore Ibu dosen dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya atas nama Justinus Agung, NIM 18011522. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi perkembangan peserta didik dengan aspek-aspek perkembangan. Aspek-aspek perkembangan ini meliputi fisik, intelijensi, kecerdasan, emosi, bahasa, sosial, kepribadian moral, dan kesadaran beragama. Yang pertama adalah perkembangan fisik. Fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Semua organ ini terbentuk pada periode pranatal dalam kandungan. Jadi yang berikutnya adalah penyebaran intelijensi. Berdasarkan hasil pengukuran atau tes intelijensi terhadap sampel yang dipandang mencerminkan populasinya, maka dikembangkan suatu sistem normal ukuran kecerdasan sebagai berikut. Yang berikutnya, beberapa ciri yang berhubungan dengan tingkatan intelijensi serta pengaruhnya terhadap proses belajar. Yang pertama adalah idiot. Idiot merupakan kelompok individu terbelakang yang paling rendah. Yang kedua, imbesil. Imbesil adalah kelompok tingkat lebih tinggi dari anak idiot. Yang ketiga, moron atau debil. Kelompok ini sampai tingkat tertentu dapat belajar membaca, menulis, dan membuat perhitungan sederhana. Yang keempat, kelompok bodoh. Kelompok ini berada di atas kelompok terbelakang dan di bawah kelompok normal. Yang kelima, normal rendah. Kelompok ini termasuk kelompok normal rata-rata atau sedang, tetapi pada tingkat terbawah. Yang berikut, normal sedang. Kelompok ini merupakan kelompok yang normal atau rata-rata. Mereka merupakan kelompok terbesar persentasenya dalam populasi penduduk. Yang berikut, norma tinggi. Kelompok ini merupakan kelompok individu yang normal tetapi berada pada tingkat yang tinggi. Pengaruh emosi terhadap perilaku dan perubahan fisik individu. Dalam pengertian di atas dikemukakan bahwa emosi itu merupakan warna efektif yang menyertai setiap keadaan atau perilaku individu. Yang dimaksud warna efektif ini adalah perasaan-perasaan tertentu yang dialami pada saat menghadapi atau menghayati suatu situasi tertentu. Contohnya, gembira, bahagia, putus asa, terkejut, benci atau tidak tenang, dan sebagainya. Di bawah ini ada beberapa contoh tentang pengaruh emosi terhadap perilaku individu, di antaranya sebagai berikut. A. Memperkuat semangat apabila orang merasa senang atau puas atas hasil yang telah dicapai. Yang B. Melemahkan semangat apabila timbul rasa kecewa karena kegagalan dan sebagai puncak dari keadaan ini,
ialah timbulnya rasa putus asa. Yang ke-C, menghambat atau mengganggu konsentrasi belajar apabila sedang mengalami ketegangan emosi, dan bisa juga menimbulkan sikap gugup dan gagap dalam berbicara. Yang ke-D, terganggu penyesuaian sosial apabila terjadi rasa cemburu dan iri hati. Yang E, suasana emosional yang diterima dan dialami individu semasa kecilnya akan mempengaruhi sikapnya di kemudian hari, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Pengelompokan emosi. Jadi, emosi dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu emosi sensoris dan emosi kejiwaan. Emosi sensoris yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh, seperti rangsang dingin, manis, sakit, lelah, kenyang, dan lapar. Emosi psikis yaitu emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan. Yang termasuk emosi ini diantaranya adalah perasaan intelektual. Yang kedua, perasaan sosial. Yang ketiga, perasaan susila. Yang keempat, perasaan keindahan. Yang kelima, perasaan ketuhanan. Jadi, perasaan intelektual yaitu perasaan mempunyai sangkut pautnya dengan ruang lingkup kebenaran. Jadi, yang kedua itu perasaan sosial, yaitu perasaan yang menyangkut hubungan dengan orang lain. Perasaan susila yaitu perasaan yang berhubungan dengan nilai-nilai baik dan buruk atau etika moral. Yang keempat, perasaan keindahan, yaitu perasaan yang berkaitan erat dengan keindahan dari sesuatu baik bersifat kebenaran dan kerohanian. Yang kelima, perasaan ketuhanan, salah satu kelebihan manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang berikut adalah teori-teori emosi. Cononper merumuskan teori tentang pengaruh fisiologi terhadap emosi. Teori ini menyatakan bahwa situasi menimbulkan rangkaian pada proses syaraf, suatu situasi yang saling mempengaruhi antara thalamus, pusat hubungan antara bagian bawah otak dengan susunan urat syaraf. Menurut teori James dan Lane, bahwa emosi itu timbul karena pengaruh perubahan zasmania atau kegiatan individu. Misalnya, menangis itu karena sedih, tertawa itu karena gembira, lari itu karena takut, dan berkelahi itu karena marah. Yang berikutnya adalah perkembangan bahasa. Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dalam pengertian ini tercakup semua cara untuk berkomunikasi, di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol untuk mengungkapkan sesuatu pengertian, seperti dengan menggunakan lisan, tulisan, isyarat, bilangan, lukisan, dan mimik muka. Bahasa merupakan faktor hakiki yang membedakan manusia dengan hewan. Bahasa merupakan anugerah dari Allah atau dari Tuhan, yang dengannya manusia dapat mengenal atau memahami dirinya, sesama manusia, atau alam. Perkembangan pikiran itu dimulai pada usia 1 sampai 2 tahun, yaitu pada saat anak dapat menyusun kalimat 2 atau 3 kata. Laju perkembangan itu sebagai berikut.
tugas-tugas perkembangan bahasa. Dalam berbahasa, anak dituntut untuk menuntaskan atau menguasai 4 tugas pokok yang satu sama lainnya saling berkaitan. Keempat tugas itu adalah sebagai berikut. A. Pemahaman. Yang B. Pengembangan perbendaharaan kata. Yang C. Penyusunan kata menjadi kalimat. Tipe-tipe perkembangan bahasa. Yang pertama adalah egocentris speech, yaitu anak berbicara kepada dirinya sendiri. Yang kedua, socialized speech, yang terjadi ketika berlangsung kontak antara anak dengan temannya atau dengan lingkungannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama adalah faktor kesehatan. Kesehatan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan bahasa anak, terutama pada usia awal kehidupannya. Yang faktor yang kedua adalah intelijensi. Perkembangan bahasa anak dapat dilihat dari tingkat intelijensinya. Anak yang perkembangannya bahasanya cepat pada umumnya mempunyai intelijensi normal atau di atas normal. Yang ketiga adalah status sosial ekonomi keluarganya. Beberapa studi tentang hubungan antara perkembangan bahasa dengan status sosial ekonomi keluarga menunjukkan bahwa anak yang berasal dari keluarga miskin mengalami kelambatan dalam perkembangan bahasanya. Yang keempat, jenis kelamin. Pada tahun pertama usia anak tidak ada perbedaan dalam vokalisasi antara pria dengan wanita. Yang kelima, hubungan keluarga. Hubungan ini dimaknai sebagai proses pengalaman berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan keluarga, terutama dengan orang tua yang mengajar atau melatih dan memberikan contoh berbahasa kepada anak. Yang berikutnya adalah perkembangan sosial. Makna perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Anak dilahirkan belum bersifat sosial, dalam arti dia belum memiliki kemampuan untuk bergaul dengan orang lain. Di perkembangan sosial, anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam mengenalkan berbagai aspek kehidupan sosial atau norma-norma kehidupan bermasyarakat, serta mendorong dan memberikan contoh kepadanya bagaimana menerapkan norma-norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pada usia anak, bentuk-bentuk tingkah laku sosial itu adalah sebagai berikut. Yang ke A, pembangkangan, yaitu suatu bentuk tingkah laku melawan. Yang ke B, agresi, yaitu perilaku menyerang balik secara fisik maupun kata-kata. Yang C, berselisih, terjadi apabila seorang anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap dan perilaku anak lain, seperti diganggu pada saat mengerjakan sesuatu atau direbut barang atau mainannya. Yang ke D, menggoda, yaitu sebagai bentuk lain dari tingkah laku agresif. Yang ke E, persaingan, yaitu keinginan untuk melebihi orang lain. Yang ke F, kerjasama, sikap mau bekerjasama dengan kelompok. Tingkah laku berkuasa, yaitu sejenis tingkah laku untuk menguasai situasi sosial, mendominasi atau bersikap bosines. Yang H,
mementingkan diri sendiri, yaitu sikap egosentris dalam memenuhi interest atau keinginannya. Yang ke-I, simpati, yaitu sikap emosional yang mendorong individu untuk mempengaruhi perhatian terhadap orang lain. Perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris personality, sedangkan istilah personality secara etimologis berasal dari bahasa Latin person dan personal. Persona biasanya dipakai oleh para pemain sandiwara pada zaman kuno untuk memerankan satu bentuk tingkah laku dan karakter pribadi tertentu. Pengertian secara etimologis. Dari definisi tersebut, ada beberapa unsur yang perlu dijelaskan, yaitu sebagai berikut. Organisasi dinamis. Yang kedua, psikofisis. Yang ketiga, istilah menentukan. Yang keempat, unive. Yang kelima, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Jadi yang pertama adalah fisik. Faktor fisik yang dipandang mempengaruhi perkembangan kepribadian adalah postur tubuh, pendek atau tinggi, kecantikan, cantik atau tidak cantik, kesehatan, sehat atau sakit-sakitan. Yang kedua adalah faktor intelijensi. Tingkat intelijensi individu dapat mempengaruhi perkembangan kepribadiannya. Yang ke-C, keluarga. Suasana atau iklim keluarga sangat penting bagi perkembangan kepribadian anak. Seorang anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang harmonis dan agamais. Yang keempat, teman sebaya. Setelah memasuki sekolah, anak mulai bergaul dengan temannya. Yang kelima, kebudayaan. Setiap kelompok masyarakat memiliki tradisi, adat, atau kebudayaan yang khas. Perubahan kepribadian. Meskipun kepribadian seseorang itu relatif konstan, namun dalam kenyataan sering ditemukan bahwa perubahan kepribadian itu dapat dan mungkin terjadi. Proses perkembangan moral. Perkembangan moral anak dapat berlangsung melalui beberapa cara sebagai berikut. Pendidikan langsung, yang artinya melalui penanaman pengertian tentang tingkah laku yang benar dan salah, atau baik dan buruk oleh orang tua. Yang kedua, identifikasi, yaitu dengan cara mengidentifikasi atau meniru penampilan atau tingkah laku moral seorang yang menjadi idolanya. Yang ketiga, proses coba-coba, yaitu dengan cara mengembangkan tingkah laku moral secara coba-coba. Perkembangan kesadaran beragama. Salah satu kelebihan manusia sebagai makhluk Tuhan adalah dia dianugerahkan fitrah, perasaan, dan kemampuan untuk mengenal Tuhan dan melakukan ajarannya. Fitrah beragama ini merupakan disposisi yang mengandung kemungkinan atau berpeluang untuk perkembangan beragama anak sangat bergantung kepada proses pendidikan yang diterimanya. Jiwa beragama atau kesadaran beragama menunjukkan kepada aspek kerohanian individu yang berkaitan dengan beriman kepada Tuhan Allah.
faktor pembawaan atau di internal. Perbedaan hakiki antara manusia dan hewan adalah bahwa manusia mempunyai fitrah beragama. Setiap manusia yang lahir ke dunia ini, baik yang masih primitif, bersahaja, maupun yang sudah modern, baik yang lahir di negara komunis maupun kapitalis, baik yang lahir dari orang tua yang salah maupun jahat. Faktor lingkungan eksternal. Yang pertama itu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak. Oleh karena itu, kedudukan keluarga dalam mengembangkan kepribadian anak sangatlah dominan. Penting perannya orang tua dalam mengembangkan fitrah beragama anak ini. Kedua tadi lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai program yang sistemik dalam melaksanakan bimbingan, pengajaran, dan latihan kepada anak agar mereka berkembang sesuai dengan potensinya. Lingkungan masyarakat. Yang dimaksud lingkungan masyarakat ini adalah situasi atau kondisi interaksi sosial dan sosiokultural yang secara potensial berpengaruh terhadap perkembangan fitrah beragama atau kesadaran beragama individu. Konflik keyakinan dengan situasi kehidupan sosial. Masalah besar yang terjadi dalam kehidupan adalah munculnya berbagai kondisi yang bertentangan dengan nilai-nilai keimanan atau agama yang dianut. Bagi mereka yang kehidupannya beragamanya labil, kondisi ini akan menimbulkan konflik dalam dirinya yang apabila kurang mendapatkan bimbingan akan cenderung terjerumus ke dalam kondisi tersebut. Oke, baik. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.